Halo teman-teman, selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan membagikan cerita horor yang sangat menarik. Sebelum mulai ke cerita, pastikan kalian di tempat yang terang cahaya, karena kita tidak tahu ada apa di kegelapan guis. Mari kita ke cerita tanpa lama-lama guys. Bekas kejadian bunuh diri yang mengerikan, di sebuah kompleks apartemen tua di pinggir kota, ada satu unit yang konon paling dihindari karena kisah kelam di baliknya. Unit 7B, terkenal karena pernah menjadi lokasi bunuh diri seorang pria paruh baya bernama Eric. Eric adalah seorang penulis yang kesepian dan depresi. Setelah kematian istrinya, hidupnya berantakan. Dia kerap menenggak minuman keras dan terjerat utang. Pada suatu malam tragis, Eric akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di apartemennya sendiri. Kata tetangga, Eric menggantung dirinya di ruang tamu tengah malam dengan menggunakan kawat besi. Jasadnya baru ditemukan keesokan harinya setelah bau anyir menyebar ke koridor. Sejak saat itu, penghuni apartemen di sekitar unit 7B dilaporkan sering mendengar suara erangan dan rintihan dari dalam unit kosong itu pada malam hari. Ada juga yang mengaku melihat bayangan pria bergentayangan di koridor. Lampu apartemen 7B juga kerap menyala sendiri meski tidak ada orang di dalamnya. Banyak yang yakin itu adalah penampakan arwah Eric yang masih terikat dengan penderitaan dan penyesalan semasa hidupnya. Unit angker itu kemudian ditutup dan dikabarkan tidak ada yang berani menempatinya hingga kini. Konon siapapun yang mencoba tinggal di sana akan diganggu roh Eric yang tidak tenang. Begitulah kisah mistis apartemen angker bekas lokasi bunuh diri yang masih membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Semoga kalian tidak pernah mengalami hal semengerikan itu. Meski konon angker, akhirnya ada juga penghuni baru yang memberanikan diri membeli unit apartemen 7B itu. Seorang pria muda bernama Ricky yang baru pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Ricky tidak terlalu percaya dengan tahayul mengenai apartemen itu. Dia hanya mencari tempat tinggal murah di tengah kota. Meski sempat diperingatkan tetangga, Ricky nekat pindah ke sana dengan pikiran terbuka. Awalnya semua baik-baik saja. Ricky menata barang-barangnya dan mulai menjalani kehidupan barunya di apartemen baru. Namun lama-kelamaan, dia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan menakutkan. Pada suatu malam, Ricky terbangun oleh suara erangan memilukan dari ruang tamu. Dia yakin tinggal seorang diri di apartemennya. Raungan itu terdengar seperti orang kesakitan dan putus asa. Lain waktu, lampu ruang tamu tiba-tiba menyala dengan sendirinya pada tengah malam. Ricky memutuskan untuk mengabaikannya karena mungkin ada masalah listrik. Namun yang paling membuatnya merinding adalah ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bayangan seorang pria berdiri di ujung koridor saat pulang larut malam. Bayangan itu hanya berdiri diam memandanginya dengan tatapan kosong. Ricky mulai ketakutan tinggal di apartemen itu seorang diri. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada roh atau hawa jahat yang menghuni apartemennya. Apakah Ricky akan bertahan lebih lama? Atau terusik oleh keberadaan misterius yang konon arwah Eric yang tak tenang? Meski konon angker, akhirnya ada juga penghuni baru yang memberanikan diri membeli unit apartemen 7B itu. Seorang pria muda bernama Ricky yang baru pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Ricky tidak terlalu percaya dengan tahayul mengenai apartemen itu. Dia hanya mencari tempat tinggal murah di tengah kota. Meski sempat diperingatkan tetangga, Ricky nekat pindah ke sana dengan pikiran terbuka. Awalnya semua baik-baik saja. Ricky menata barang-barangnya dan mulai menjalani kehidupan barunya di apartemen baru. Namun lama-kelamaan, dia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan menakutkan. Pada suatu malam, Ricky terbangun oleh suara erangan memilukan dari ruang tamu. Dia yakin tinggal seorang diri di apartemennya. Raungan itu terdengar seperti orang kesakitan dan putus asa. Lain waktu, lampu ruang tamu tiba-tiba menyala dengan sendirinya pada tengah malam. Ricky memutuskan untuk mengabaikannya karena mungkin ada masalah listrik. Namun yang paling membuatnya merinding adalah ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bayangan seorang pria berdiri di ujung koridor saat pulang larut malam. Bayangan itu hanya berdiri diam memandanginya dengan tatapan kosong. Ricky mulai ketakutan tinggal di apartemen itu seorang diri.
Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada roh atau hawa jahat yang menghuni apartemennya. Apakah Ricky akan bertahan lebih lama? Atau terusik oleh keberadaan misterius yang konon arwah Erik yang tak tenang? Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, Ricky kembali mengalami kejadian-kejadian janggal di apartemennya. Kali ini lebih intens dan jelas terlihat. Suatu malam saat pulang kerja, Ricky mendapati pintu apartemennya terbuka sedikit meski dia ingat betul sudah menguncinya. Saat masuk, beberapa barang di ruang tamunya seperti berpindah posisi dan tidak sesuai dengan saat dia tinggalkan pagi tadi. Ricky mulai was-was dan mencoba untuk tenang. Dia mengecek seluruh isi apartemen dan tidak menemukan tanda-tanda kehilangan atau kemalingan. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap menghampirinya. Lain waktu, saat mencuci piring di dapur, Ricky dikejutkan oleh suara benda jatuh dari ruang tamu. Saat dicek, sebuah buku tergeletak di lantai meski tidak ada angin atau apapun yang bisa menjatuhkannya dari rak. Yang paling membuatnya merinding adalah ketika suatu malam, tepat pada pukul 12 malam, televisi di ruang tamunya tiba-tiba menyala sendiri meski dalam keadaan mati total sebelumnya. Ricky bahkan belum menyentuh remote sama sekali. Pengalaman-pengalaman aneh itu kembali memicu ketakutan dalam diri Ricky. Apartemennya seperti benar-benar berpenghuni makhluk astral. Tapi ini semua tidak separah dan semengerikan yang dibayangkan sebelumnya. Tetap saja kejadian-kejadian itu membuatnya resah dan terganggu. Berkali-kali Ricky berpikir untuk pindah, namun dia masih ingin bertahan. Mungkin saja ada penjelasan logis di balik semua itu. Ricky memutuskan untuk tidak langsung angkat kaki dari apartemennya meski kejadian-kejadian aneh itu membuatnya resah. Dia mencoba untuk tenang dan berpikir jernih. Pertama, Ricky memeriksa seluruh sudut apartemennya dengan teliti. Dia ingin memastikan tidak ada orang yang masuk atau bersembunyi di dalamnya. Setelah pengamatan, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia lain selain dirinya sendiri. Untuk masalah pintu yang terbuka sendiri, Ricky memutuskan untuk mengganti slot pintunya yang mungkin sudah lapuk. Dia juga memasang semacam alarm sederhana agar terdengar jika ada yang berusaha memaksakannya terbuka. Kejadian barang-barang berpindah tempat, Ricky menyadari mungkin itu hanya karena kealpaan atau pikirannya yang sedang tidak fokus. Dia mulai merapikan dan menata ulang isi apartemennya dengan lebih teratur. Untuk insiden buku jatuh dan televisi menyala sendiri, Ricky mengecek sumber listrik dan semua kabelnya. Ternyata ada beberapa yang sudah rusak dan perlu diganti. Mungkin hal itu menjadi penyebab kejadian anehnya. Setelah beberapa pengecekan dan perbaikan, apartemen Ricky kembali tenang untuk sementara waktu. Dia lega bisa menemukan sebagian penjelasan logis di balik kejadian-kejadian mencurigakan itu. Namun di lubuk hatinya, Ricky masih merasa ada hal tidak kasat mata yang menghuni tempat tinggalnya. Makhluk astral yang belum sepenuhnya pergi dan masih menampakkan diri sesekali. Entah dia bisa lama bertahan atau akhirnya harus pindah jika hal-hal seram itu kembali terjadinya. Meski sudah melakukan berbagai upaya, Ricky tetap tidak bisa sepenuhnya tenang di apartemen 7B itu. Kejadian-kejadian aneh masih terus menimpanya, bahkan semakin intens dan menakutkan. Suatu malam saat tengah tidur lelap, Ricky dikejutkan oleh suara derap langkah kaki yang terdengar sangat jelas dari ruang tamu. Derap itu seperti seseorang tengah berjalan mondar-mandir di sana. Ricky memberanikan diri untuk mengecek, namun tidak menemukan siapapun. Lain waktu, dia terbangun oleh suara erangan memilukan yang sayup-sayup terdengar dari dalam lemari pakaiannya. Ricky terlalu takut untuk membuka lemari itu lagi hingga keesokan harinya. Yang paling membuatnya ngeri adalah ketika sedang menonton televisi sendirian pada suatu malam. Tiba-tiba layar TV itu berbias dan muncul bayangan samar-samar, seperti wajah seorang pria dengan raut wajah mengerikan. Matanya hitam menganga dan ekspresinya seperti kesakitan dan marah. Penampakan mengerikan itu hanya sekejap namun sanggup membuat bulu kuduk Ricky merinding hebat. Puncaknya, suatu dini hari saat Ricky terbangun untuk ke kamar mandi, dia dikejutkan dengan pemandangan pintu lemari pakaian terbuka sendiri dengan cara menghentak keras. Ricky merasakan hawa dingin dan bulu kuduknya kembali merinding.
Dia seperti bisa merasakan kehadiran makhluk astral di apartemennya, setelah kejadian-kejadian mengerikan itu. Malam itu adalah puncak dari semua pengalaman mengerikan yang dialami Ricky di apartemen angker 7B. Sesuatu yang sangat menakutkan dan membuatnya trauma hingga akhirnya memutuskan untuk pindah. Seperti malam-malam sebelumnya, Ricky terbangun pada tengah malam karena haus. Saat berjalan menuju dapur, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki berat seperti seseorang tengah berjalan di ruang tamu. Suaranya sangat jelas dan membuatnya merinding. Ricky memberanikan diri untuk mengintip dari balik dinding pemisah. Betapa terkejutnya dia melihat bayangan samar sesosok pria berdiri membelakanginya di ruang tamu. Bayangan itu terlihat seperti pria paruh baya dengan rambut berantakan. Rasa takut dan penasaran bercampur dalam diri Ricky. Dengan gugup dia melangkah lebih dekat untuk melihat lebih jelas. Namun tiba-tiba bayangan itu berbalik dan menatap tajam ke arahnya. Yang kemudian membuat Ricky hampir saja berteriak adalah penampakan mengerikan bayangan itu. Wajahnya hancur lebam dengan luka menganga di leher seperti bekas luka bacokan. Matanya hitam menganga dan mulutnya menganga lebar seperti tengah menjerit kesakitan. Tepat saat itu lampu ruangan berkedip-kedip dan bayangan mengerikan itu melangkah ke arah Ricky dengan tatapan kosong dan mulut menganga. Ricky benar-benar ketakutan dan refleks berlari sekencang-kencangnya menuju pintu apartemen. Dia berhasil keluar dengan selamat, namun penampakan mengerikan itu benar-benar membuatnya trauma. Ricky yakin sudah berhadapan dengan arwah penghuni lama apartemen itu, mungkin saja arwah Eric yang bunuh diri. Sejak saat itu, dia tak ingin lagi tinggal di sana dan langsung pindah keluar. Pengalaman mengerikan itulah yang akhirnya membuatnya angkat kaki dari apartemen angker 7B. Ricky benar-benar tidak kuat menghadapi penampakan arwah mengerikan seperti itu lagi. Apartemen itu benar-benar berpenghuni. Setelah mengalami penampakan mengerikan arwah Eric di apartemen 7B, Ricky sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal di sana. Dia benar-benar trauma dan dihantui rasa takut yang teramat sangat. Keesokan harinya, Ricky langsung mengepak semua barang-barangnya dan mengontak agen real estate untuk segera menjual atau mengalihkan sewa apartemen itu ke orang lain. Baginya, tempat itu sudah terlalu angker dan membahayakan jiwanya. Meski rugi secara finansial karena harus pindah mendadak, Ricky rela menanggungnya demi bisa meninggalkan apartemen berhantu itu secepatnya. Dia ingin menjauh sedapat mungkin dan melupakan semua pengalaman traumatisnya di sana. Beruntung dalam waktu 2 minggu, ada peminat baru yang berniat menyewa apartemen 7B itu. Tanpa ragu Ricky menyerahkan kunci dan pindah dari gedung apartemen tua tersebut. Ricky lantas mencari tempat tinggal baru yang lebih aman dan teduh. Pengalamannya kali ini benar-benar membuatnya trauma terhadap rumah atau bangunan berhantu. Kemanapun dia pindah, hal pertama yang akan dilakukannya adalah memastikan bahwa tempat barunya itu benar-benar bersih dari gangguan makhluk astral. Sempat terbersit rasa penasaran mengapa arwah Eric begitu kuat menghuni apartemen itu. Namun Ricky cepat-cepat mengenyahkan pikiran itu. Yang terpenting adalah dia sudah terbebas dari teror mengerikan di sana. Semoga pengalaman traumatis itu bisa segera dilupakan. Ricky berharap kedepannya dia bisa memulai lembaran baru di tempat tinggal barunya nanti dengan tenang dan damai tanpa adanya gangguan supranatural lagi. Setelah mengalami pengalaman traumatis di apartemen angker 7B itu, Ricky menyesali kenaifannya tidak menyelidiki terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk tinggal di sana. Jika saja dia melakukan riset dan menggali informasi mengenai riwayat apartemen itu, tentu dia akan mendapatkan peringatan tentang kisah kelam yang melingkupinya. Mungkin Ricky bisa menghindar dari situasi mengerikan yang dialaminya jika lebih berhati-hati sejak awal. Dari pengalaman buruk ini, Ricky mendapatkan pelajaran berharga bahwa dia harus lebih teliti dan waspada sebelum memutuskan untuk tinggal di suatu tempat. Terutama bangunan tua yang mungkin memiliki sejarah kelam di baliknya. Kedepannya, Ricky berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu melakukan penyelidikan mendalam terlebih dulu sebelum pindah tempat tinggal. Menggali informasi dari berbagai sumber, baik melalui internet, arsip,
atau bahkan bertanya ke tetangga sekitar lokasi. Dia juga harus lebih peka pada tanda-tanda yang bisa mengindikasikan bahwa sebuah tempat tinggal bermasalah atau berhantu. Misalnya mencari tahu alasan mengapa tempat itu kosong dalam waktu lama atau sering terjadi kepindahan penghuni. Selain itu, Ricky harus lebih percaya pada intuisi dan perasaannya sendiri ketika mengunjungi lokasi baru. Jika ada sedikit saja gejolak negatif dalam hatinya, itu pertanda dia harus lebih waspada. Pengalaman dihantu di apartemen 7B telah membuatnya sangat berhati-hati dan tidak akan sembrono lagi dalam memilih tempat tinggal barunya nanti. Menjadi lebih teliti sejak awal akan mencegahnya dari kemungkinan mengalami trauma serupa di masa mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Berikan komentar di bawah untuk memberikan masukan atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungan.